Istri pilihan ketua mafia, episode 49, berusaha ikhlas untuk cinta. Diandra tertawa kecil dengan pertanyaan Max, padahal dia sempat kesal tapi karena Max berkata seperti itu wajahnya kembali berseri-seri dan bebannya berkurang. Dia ingin pabrik garmenku pindah lokasi, jawab Diandra. Pindah lokasi gimana? Tanya Max. Dia belum paham dengan apa yang dikatakan istrinya. Tuan Alden memiliki tanah kosong di samping pabrikku. Dia ingin membangun apartemen di atasnya. Tapi karena pabrikku dianggap menghalangi pemandangan apartemennya, dia memintaku memindahkan pabrikku, jawab Diandra menjelaskan detailnya. Gak bisa gitu dong sayang. Pabrikmu berdiri di tanah milikmu dan sudah berdiri jauh lebih lama di tempat itu. Seharusnya Tuan Alden tidak mengusikmu, sahut Max. Dia jadi emosi. Berani sekali laki-laki paruh baya itu mengusik istrinya, berarti mengusiknya. Seharusnya memang begitu. Tapi Tuan Alden orang yang berkuasa. Dia punya banyak kenalan di pemerintahan. Aku harus berhati-hati berurusan dengannya, ucap Diandra. Kau ingin aku memberinya pelajaran berharga? Tanya Max. Diandra mencium pipi Max yang sedang kesal. Gak perlu pakai cara itu sayang. Aku yakin ada cara lain untuk menaklukkannya, jawab Diandra. Padahal tanganku gatal belum menghajarnya, sahut Max. Diandra tersenyum lalu dia bangun. Wanita cantik itu mandi barulah berganti pakaian dinasnya. Max tampak tersenyum senang melihat Diandra tampak fresh dengan rambut panjang yang digerai. Sayang, kau cantik seperti biasanya, puji Max sambil memeluk Diandra dari belakang. Tubuh mereka berdua tampak di depan cermin. Diandra tersenyum lalu membelai pipi Max yang ditumbuhi sedikit jambang. Max, jangan melakukan apapun pada Tuan Alden. Biarkan dia menjadi urusanku, pinta Diandra. Untuk saat ini iya, tapi aku tidak janji, sahut Max. Dia tidak bisa membiarkan istrinya dalam bahaya atau diganggu laki-laki paruh baya itu. Diandra tersenyum. Sayang, gimana kiosnya? Tanya Diandra. Max menyandarkan kepalanya di bahu Diandra dan mengelus perut datar istrinya. Bagus, hanya ada sedikit gangguan dari preman situ, jawab Max. Apa aku harus khawatir? Tanya Diandra. Kau tentu tahu siapa aku, cecunguk seperti mereka bukan tandinganku, jawab Max. Diandra tersenyum, dia nyaman dalam pelukan suaminya. Sayang duduk di sofa ya. Aku sedikit mual, ucap Diandra. Max mengangguk, dia membopong Diandra. Sayang, aku sedang hamil, pelan-pelan ia, pinta Diandra. Iya sayang, aku akan menjaga jagoan kita, sahut Max. Max, jawab Diandra. Perlahan Max berjalan menuju sofa, mereka berdua duduk santai sambil mengobrol. Sayang, Humaira dan Ustadz Denny akan menikah. Bagaimana nasib adikmu? Tanya Max. Diandra terdiam, dia tahu bagaimana perasaan adiknya pada Humaira. Taren jadi sadboy terbaper tahun ini, apa aku harus menyemangati dengan memberinya beberapa pukulan? Tanya Max. Sayang, orang sedih kok malah mau dipukul sih, jawab Diandra. Max merangkul Diandra dan tersenyum padanya. Aku hanya bercanda, ucap Max. Diandra menarik nafas panjangnya. Taren akan menginap di rumah kita malam ini. Gak apa-apa kan sayang? Tanya Diandra. Gak apa-apa, dia kan adikku sekaligus iparku, jawab Max. Terima kasih sayang, ucap Diandra. Max mengangguk. Di tempat yang berbeda, Taren dan kedua anak buah Max makan mie level pedas ditambah es jeruk peras dengan jeruk peras lebih banyak. Bos, perasaan bos yang patah hati tapi kita yang menanggung deritanya, ucap Dudu. Iya, lidahku lebih patah hati daripada hatiku bos, tambah Dede. Kalian paham solidaritas gak? Tanya Taren.
Bibirnya sudah merah makan mie level yang super pedas. Tahu, tapi kita bisa selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, jawab Dudu. Gimana caranya Du? Kepalaku panas Pol, sahut Dede. Ambil balok es batu taruh di atas kepala. Beberapa saat kemudian kepalamu dingin, jawab Dudu. Dijamin masih hidup? Atau otakku akan beku? Tanya Dede. Belum dicoba, kau sudah biasa mati suri kande? Tanya Dudu. Tapi kalau ini kesempatan terakhirku gimana? Gak hidup lagi dong, jawab Dede. Mereka berdua tertawa, sedangkan Taren patah hati, dia makan mie pedas dan minum air jeruk peras yang asam. Bos, kenapa kita tidak beramal? Contohnya membantu kakek-kakek menyeberangi sungai atau nenek-nenek menyeberangi jalan raya, ucap Dudu. Iya bos, menolong orang akan membuat pahala kita bertambah. Siapa tahu Allah memudahkan segala urusan kita, tambah Dede. Taren terdiam, benar juga kata Dudu dan Dede, dia harus beramal untuk mendapatkan ridhonya. Beberapa saat kemudian, tenang ya De. Insya Allah layangannya balik, ucap Taren sambil menyemangati anak kecil yang menangis, sedangkan Dudu dan Dede memanjat tiang listrik. Salah langkah kesetrum kita, ucap Dudu. Iya, dunia dan alam barzah tetanggaan Du, sahut Dede yang naik bersama Dudu. Tahu gini gak usah nyaranin bos berbuat kebaikan, ucap Dudu. Iya, nyawa kita setara dengan ayam sayur Du, sahut Dede. Mau tak mau menolong banyak orang untuk menambah pahala seperti apa yang dikatakannya. Taren pulang ke rumah Diandra, dia duduk di balkon sambil memikirkan Humaira yang akan menikah di esok hari. Davendra, ucap Diandra menghampiri adik laki-lakinya. Taren menoleh ke belakang dan tersenyum. Kakak masih mual, tanya Taren. Udah mendingan, jawab Diandra. Dia berdiri di samping Taren, menatap halaman rumahnya yang hijau dan banyak bunga-bunga yang indah. Besok Humaira akan menikah Kak, ucap Taren. Kau sudah ikhlas, tanya Diandra. Iya, sejauh ini aku berusaha ikhlas, jawab Taren. Diandra menepuk bahu adik kesayangannya. Kau percaya jodoh kan? Tanya Diandra. Taren mengangguk. Insya Allah jodohmu sudah disiapkan Allah, ucap Diandra. Amin, jawab Taren. Dia tersenyum berusaha menerima ketentuan dari Allah. Singkat cerita, pukul 6 pagi Humaira sudah duduk di depan meja rias. Dia menatap wajahnya yang cantik jelita tanpa riasan. Pagi ini dia akan dirias untuk menjadi seorang pengantin. Humaira terdiam. Beberapa menit ini dia masih bisa memikirkan Taren, tapi setelah ini dia harus melupakannya. Humaira, ucap Diandra menghampiri Humaira yang masih terdiam di tempat. Iya Kak, jawab Humaira. Diandra mendekat, dia meletakkan teh hangat di atas meja rias. Minumlah teh hangatnya dulu, titah Diandra. Makasih Kak, jawab Humaira. Dia mengambil gelas di atas meja lalu meneguk teh hangat itu. Alhamdulillah, ucap Humaira. Dia meletakkan gelas kosong itu di atas meja lagi. Gimana perasaanmu? Apa sudah lebih baik? Tanya Diandra. Humaira mengangguk. Penata riasnya sebentar lagi datang. Kau ingin makan dulu? Tanya Diandra. Aku belum lapar Kak, jawab Humaira. Diandra merangkul Humaira dari belakang. Apa yang kau pikirkan? Tanya Diandra. Hanya sesuatu yang sederhana, jawab Humaira. Apa itu Taren? Tanya Diandra. Humaira menangguk. Dia memang memikirkan Taren sebelum akad nikah dilaksanakan. Aku tanya, apa kau yakin menikah dengan Ustadz Denny? Tanya Diandra. Insya Allah, jawab Humaira. Kalau begitu lapangkanlah hatimu. Agar beban yang ada di dalam hatimu menjadi ringan, ucap Diandra, dia tahu apa yang saat ini dirasakan adik angkatnya.
Humaira mengangguk. Diandra melepaskan tangannya dari tubuh Humaira. Kau melakukan semua ini demi pesantren kan? Tanya Diandra. Humaira terdiam. Kalau begitu kukuhkan niatmu, jangan membuat hatimu terkurung dalam tempurung. Dan jika kau tidak sanggup, mundurlah, Allah lebih tahu segalanya, ucap Diandra. Humaira tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikhlas kak, ucap Humaira. Diandra tersenyum mengelus pipi adiknya. Tak lama penata rias datang bersama Umi Fatimah. Humaira didandani sedemikian rupa barulah wajahnya ditutupi kembali dengan cadarnya. Mereka keluar dari ruangan itu, menunggu di ruangan yang memang diperuntukkan untuk menunggu proses ijab qabul sampai selesai. Sementara itu, Kiai Abdullah dan yang lainnya duduk di tempat ijab qabul yang berada di pendopo pesantren. Akad nikah itu akan dilakukan di sana. Barulah resepsi akan diadakan di gedung luksuri yang tak jauh dari pesantren. Max dan Taren sudah hadir di pendopo pesantren yang cukup luas. Mereka duduk bersama yang lainnya. Antara tempat laki-laki dan tempat perempuan dibatasi kain. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain, hanya hadir dan duduk di pendopo. Itu pun hanya beberapa puluh orang yang diundang untuk hadir dalam acara akad nikah itu. Taren, kau sudah ikhlas? Tanya Max. Kalau belum juga percuma, jawab Taren. Aku punya ide gila, sahut Max. Taren mendekatkan telinganya di dekat Max. Kita culik Ustadz Denny dan kembalikan dia ke gunung. Bisik Max. Solusi yang jahat, sahut Taren. Tenang, ada 2 anak buahku yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini. Kurasa mereka cocok di penjara, makan dan tidur gratis, bisa tidur seharian tanpa ultimatum dariku, tambah Max. Aku tak sepicik itu, sahut Taren. Kau tidak ingin menikahi Humaira? Tanya Max. Dia hanya ingin membantu dengan cara instan dan brutal. Ingin, tapi aku ingin menikahi Humaira dengan cara yang terhormat, jawab Taren. Max menepuk bahu adik iparnya sekaligus adik angkatnya itu. Kau gentleman, aku suka, ucap Max. Taren tersenyum. Tak lama Ustadz Denny duduk di depan Kiai Abdullah. Proses ijab qabul akan segera dilaksanakan. Taren tampak tegang melihat semua itu. Ini tisu, menangislah selagi tidak ada yang melihatnya, ucap Max menyodorkan tisu pada Taren. Aku sudah kenyang menangis dari kemarin, jawab Taren. Kok menangis? Tanya Max. Mafia juga manusia kak, jawab Taren. Max mengernyit alisnya. Dia baru tahu Taren bisa nangis juga. Ustadz Denny sudah siap? Tanya Kiai Abdullah pada laki-laki bersorban putih di depannya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.